Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Bertemu kembali dengan saya, Vian Lukas. Di video kali ini, kita akan membahas review materi penilaian akhir tahun atau PAT, mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS. Untuk materi penilaian akhir tahun atau PAT, mata pelajaran ekonomi kelas 11 semester genap, materi yang akan dibahas adalah APBN dan APBD, lalu perpajakan, kerjasama internasional, dan perdagangan internasional. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pembahasan soal bagian pertama yaitu tentang APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nomor 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah titik-titik. A. Suatu daftar yang menyebut rincian pendapatan dari suatu negara yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan daerah tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. B. Suatu daftar yang disusun sedemikian rupa yang berisi jenis pengeluaran yang digunakan untuk menggerakkan roda pemerintahan. C. Suatu daftar yang disusun sedemikian rupa yang menunjukkan rincian uang yang didapat dari berbagai sumber yang ditujukan untuk melayani masyarakat. D. Suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara yang dinyatakan dalam satuan uang dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Atau E, suatu daftar yang dikeluarkan pemerintah setiap permulaan tahun anggaran yang berisi proyek dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nomor 1, jawabannya yang paling tepat adalah yang pengertian dari APBN. APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara yang dinyatakan dalam satuan uang dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi jawaban nomor 1 adalah D. Nomor 2, tujuan penyusunan APBN adalah titik-titik. A. Sebagai sumber pendapatan negara untuk pembangunan. B. Sebagai pedoman belanja negara untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. C. Untuk melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat. D. Memperbesar pendapatan dan pengeluaran negara dengan sebaik-baiknya, atau E. Sebagai arah kebijakan negara yang harus dilakukan pemerintah daerah. Nah, tujuan dari penyusunan APBN adalah sebagai pedoman belanja negara untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah yang B. Nomor 3, pengajuan penyusunan RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan oleh titik-titik. A. DPR, B. Presiden, C. Bappenas, D. BPK atau E. MA. Yang menyusun RAPBN adalah Presiden. Jadi jawabannya nomor 3 adalah B. Nomor 4, lembaga keuangan yang mengawasi pelaksanaan APBN adalah titik-titik. A. DPR, B. MPR, C. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, D. Mahkamah Agung atau E. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi lembaga keuangan yang mengawasi pelaksanaan APBN adalah C. Badan Pemeriksa Keuangan. Soal nomor 5, apabila RAPBN yang diajukan kepada DPR tidak disetujui, maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah A. Melakukan revisi APBN, B. Mengusulkan RAPBN terbaru, C. Tidak menggunakan APBN, D. Melaksanakan APBN periode tahun lalu, atau E. Menggunakan nota keuangan yang diusulkan. Jadi ketika RAPBN yang diajukan oleh Presiden kepada DPR tidak disetujui,
Maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah jawabannya yang D, melaksanakan APBN yang dipakai pada periode tahun lalu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 6, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi, supaya arus uang dan arus barang lebih terkendali. Fungsi tersebut merupakan salah satu fungsi dari APBN, yaitu A. Perencanaan, B. Stabilisasi, C. Fungsi pengawasan, D. Fungsi distribusi, atau E. Alokasi. Nah, di sini ada kata kuncinya ya, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental agar arus uang dan barang terkendali. Nah, itu merupakan salah satu fungsi APBN, yaitu fungsi stabilisasi. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 7. Anggaran negara diatur sedemikian rupa sampai tercipta keteraturan dalam cash flow keuangan negara. Hal ini merupakan salah satu fungsi dari APBN, yaitu A. Regulasi, B. Stabilisasi, C. Pengawasan, D. Distribusi, atau E. Fungsi alokasi. Jawaban untuk soal nomor 7 adalah fungsi regulasi. Fungsi regulasi adalah fungsi di mana APBN diatur sedemikian rupa agar tercipta keteraturan dalam keuangan atau cash flow negara. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah A. Nomor 8. Bila pendapatan dalam APBN diarahkan untuk membiayai pengeluaran, misalnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta perangkat kenegaraan seperti Departemen Pendidikan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Mahkamah Agama atau MA, maka fungsi APBN yang dimaksud adalah A. Fungsi perencanaan, B. Fungsi stabilisasi, C. Fungsi pengawasan, D. Fungsi distribusi, atau E. Fungsi alokasi. Untuk menjawab pertanyaan dari nomor 8, jawabannya adalah fungsi alokasi, di mana pendapatan yang diterima melalui APBN dialokasikan untuk membiayai pengelolaan negara maupun departemen-departemen maupun lembaga-lembaga negara yang ada di dalam pemerintah. Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah E, fungsi alokasi. Nomor 9, yang merupakan fungsi APBN kecuali titik-titik. A. Membiayai pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun. B. Meningkatkan pendapatan nasional secara terarah dan terencana. C. Menetapkan batas tertinggi untuk tiap-tiap anggaran pengeluaran negara. D. Melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Atau E. Membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan fiskal. Fungsi APBN kecuali, berarti kita mencari yang bukan fungsi APBN. Jawabannya adalah yang E, kecuali membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan fiskal. Ya, ini jawaban yang tepat. Berarti antara A sampai dengan jawaban D itu semuanya merupakan fungsi dari APBN. Berarti yang bukan adalah yang E. Nomor 10. Rencana anggaran yang menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bekerja adalah titik-titik. A. APBN dan APBD, B. ADART, C. Pancasila dan UUD 1945, D. Koperasi, atau E. Pemerintah dan swasta. Wah, ini gampang banget ya. Anggaran yang menjadi dasar bagi pemerintah pusat.
Ya, berarti APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau untuk pemerintah daerah berarti APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 11. Di bawah ini yang merupakan tujuan dibuatnya APBN adalah sebagai berikut kecuali. Berarti kalau kita mencari jawaban yang tepat, ada kata kecuali, berarti kita harus mencari jawaban yang salah di antara jawaban yang benar. A. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Jawaban A benar ini ya. Ini merupakan tujuan dibuatnya APBN sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan. Lalu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, wah ini benar juga, ya ini merupakan tujuan dari APBN. Lalu yang C, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Nah ini juga benar ya, salah satu disusunnya APBN adalah untuk mengurangi pengangguran atau untuk menambah kesempatan kerja. Yang D, membuat anggaran negara menjadi defisit. Waduh, kalau yang D ini sepertinya bukan ya. Masa kita menggunakan APBN supaya anggaran negara jadi defisit atau minus atau kekurangan atau lebih besar pengeluarannya dibandingkan pendapatannya. Jadi jawaban yang D ini sepertinya jawaban yang tepat ya untuk kata kecuali. Jawabannya adalah yang D. Kalau yang E sebagai sarana untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, baik material, spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ini juga benar. Jadi nomor 11 jawabannya D ya, clear. Nomor 12, yang bukan merupakan sumber pendapatan negara adalah pajak. Ya, pajak itu betul ya, pendapatan negara yang paling besar dari perpajakan. Untuk B, hibah. Hibah itu pemberian ya tanpa ada keterikatan, pemberian yang tidak harus dikembalikan ya, beda dengan utang, itu namanya adalah hibah. Jasa pariwisata juga merupakan pendapatan negara. Lalu bea dan cukai juga pendapatan negara. Jadi A, B, C, dan E itu merupakan pendapatan negara atau pemasukan negara. Berarti yang bukan sumber pendapatan negara adalah yang D, utang. Ya, jangan sampai utang dijadikan sumber pendapatan negara. Bisa gawat negaranya ya, harus bayar utang dan bayar bunga. Nomor 13, penerimaan bukan pajak diantaranya. A, bea masuk. Bea masuk itu termasuk pajak. PPN, pajak pertambahan nilai, itu juga termasuk pajak. Cukai termasuk pajak. Jawaban yang E juga pajak, pajak bumi dan bangunan, biasa disingkat PBB. Jadi yang bukan ya, yang D, laba BUMN. Clear ya? Oke. 14. Berikut ini yang bukan komponen penerimaan dalam APBN adalah titik-titik. A. Subsidi BBM. B. Pajak pertambahan nilai. Sektor pajak merupakan penerimaan dalam APBN. B. Betul. C. Bea cukai atau bea masuk. Betul ya. C dan D ini sumber penerimaan negara. E. Penerimaan dari sektor migas atau pertambangan juga betul. Jadi jawaban yang bukan komponen penerimaan adalah subsidi BBM. Subsidi BBM berarti pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk subsidi BBM agar harganya terjangkau atau lebih murah di masyarakat. Nah, itu bukan komponen penerimaan tapi malah komponen pengeluaran. Nomor 15, nomor terakhir, berikut ini yang bukan pendapatan asli daerah adalah A. Pajak daerah. Otomatis pajak daerah ya masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Retribusi daerah juga betul ya. Proyek pembangunan daerah, nah kalau proyek pembangunan ini bukan pendapatan tapi malah pengeluaran. Karena pemerintah daerah mengeluarkan biaya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
Lalu yang D, penerimaan dari dinas-dinas daerah. Nah, ini juga benar ya, pendapatan asli daerah. Lalu yang E, bagian laba badan usaha milik daerah seperti Bank Pembangunan Daerah, Bank BPD, Bank DKI. Nah, itu sumber pendapatan asli daerah. Jadi yang bukan yaitu jawabannya adalah C, proyek-proyek pembangunan daerah. Karena ini merupakan komponen pengeluaran, ya, pengeluaran bukan penerimaan daerah. Oke, demikian pembahasan video hari ini tentang APBN. Kita bertemu lagi di video selanjutnya sebagai bahan review materi penilaian akhir tahun atau PAT kelas 11 mata pelajaran ekonomi semester genap. Saya doakan semoga semuanya mendapatkan nilai baik dan naik kelas. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi.